Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program kalian podcast Tuhan Media Insan Khotijah Surabaya. Tempat kamu mendapatkan informasi yang bermutu tentang apa saja, khususnya berita-berita menarik dan eksklusif di lingkungan Khotijah Raya. Halo semuanya, senang sekali bisa kembali lagi di podcast ini bersama kalian semua. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang seru dan inspiratif, yaitu tentang perjuangan seseorang dalam perjalanannya menggapai mimpi di SNBP. Semester ini kakak kelas 12 telah menerima pengumuman SNBP nih. Kali ini kita akan berbincang santai bersama salah satu siswa yang berhasil lolos dari SNBP tanggal 26 Maret kemarin, yaitu Kak Salsabila Sesa. Halo Kak. Bagaimana nih kabarnya setelah SNBP selesai? Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau boleh tahu Kak Salsabila ini lolos di jurusan mana nih Kak? Alhamdulillah aku lolos di Prodi Kedokteran Umum Universitas Airlangga. Mungkin sekarang lagi ada kesibukan apa nih Kak? Kalau di sekolah aku lagi sibuk ini sih, bantu-bantu di BK buat ngurusin anak-anak yang lagi mau persiapan ujian UTBK. Kalau boleh tahu persiapannya itu gimana aja sih Kak? Jadi aku bantu nyiapin berkas-berkas kayak kartu UTBK, terus surat keterangan, kayak gitu-gitu sih. Oh, itu pasti banyak kan, satu sekolah, Ya, satu angkatan. Nah, di UTBK sendiri itu ada, maksudnya di SNBT ini ada berapa gelombang? Ada 2 gelombang. Nah sekarang ini lagi berlangsung gelombang pertama. Tepatnya hari ini juga tanggal 2 ya ini Mbak? Ya, ada 25 angkatanku yang lagi ujian. Jadi aku minta doanya ya ke kalian. Bismillah. Semoga ujian mereka bisa lancar. Amin. Kalau boleh saya tahu, kan tadi kakak memilih jurusan kedokteran ya Mbak. Yang motivasi kakak untuk menjadi dokter itu siapa sih? Sebenarnya jadi dokter itu udah jadi cita-cita aku sejak aku masih SD. Yang sebenarnya motivasinya tuh aku nggak tahu ya datang dari mana, karena ada sedikit hal menarik di keluarga aku itu isinya full orang hukum. Oh, hukum? Ya, dari mama, Fisip. papa, mas, sampai istrinya tuh bahkan backgroundnya tuh dari hukum semua. Makanya nggak heran orang-orang tuh ngiranya aku bakal nerusin di bidang hukum, nerusin kayak keluarga aku. Cuman aku ngerasa kurang cocok aja di bidang itu. Jadinya aku mulai cari-cari bakat minatku itu arahnya kemana. Terus aku juga sempat ngikutin tes psikotes bakat minat yang hasilnya tuh aku diarahin ke lingkungan kesehatan. Akhirnya aku pilih prodi kedokteran umum gitu sih. Berarti nggak ada sosok inspiratif gitu ya Kak? Hanya pertama muncul sendiri tapi lama-lama karena kebetulan aku juga ini sih suka mapel biologi, suka ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan gitu. Ya. Kalau boleh tahu, katanya dari SD itu udah mulai memikirkan untuk mungkin jadi dokter. Sekolahnya dulu SD itu di mana Kak? Aku jauh sih, di SD ku di Krian, SD Muhammadiyah 1 Krian. Waktu SD itu mungkin pernah ikut lomba atau ekskul apa gitu yang berbau-bau kesehatan atau mungkin enggak sama sekali? Enggak sih, enggak pernah. Tapi ada sedikit fun fact, aku waktu SD itu ikut ekskul pencak silat. Oh, pencak silat. Karena Muhammadiyah ya, jadi namanya itu Tapak Suci. Ya. Dari kelas 2 SD sampai kelas 5. Oh, berarti udah lama banget, aku udah sepuh dulu itu. Aku juga ikut beberapa kali lomba dan alhamdulillah juga menang sih di kelas tanding. Kelas tanding. Lumayan tuh. Tapi jujur aku nggak ada minat ke situ. Aku dipaksa sama kedua orang tua aku buat ikut. Kata papa tuh buat perempuan biar bisa bela diri. Aku sebenarnya mau nggak mau ya karena nggak bisa nolak juga. Jadinya aku ikut dengan terpaksa. Tapi walau terpaksa itu aku tetap ngelakuin maksimal. Jadi waktu lomba tetap bisa jadi juara. Mungkin waktu di Tapak Suci sabuk apa Mbak? Sabuk kuning melati 2. Itu berarti tingkatannya dari apa tuh? Putih? Jadi pertama dasar itu ada putih, sabuk putih. Terus sabuk kuning. Nah kuning ini ada tingkatannya lagi. Kuning melati 1, melati 2, sampai melati 3. Oh, 3. Nah aku ada di melati 2. Berarti... Selanjutnya biru. Biru itu yang guru-gurunya sih. Oh, cuman sampai biru tuh ya Mbak? Sama hitam. Hitam yang paling hitam tinggi. Tuh paling tinggi ya tahu ya, saya. Dulu saya pernah ikut taekwondo Mbak. Oh taekwondo ya. Kebetulan sabuk biru.
Waduh. Alhamdulillah, tapi udah nggak. Lah mata Pak Suci ya. Ya, tapi kebetulan udah nggak pernah ikut lagi. Oke. Sama saya aku cuma sampai SD aja. SD. Kalau boleh ini Mbak cerita sedikit tentang persiapannya saat persiapan diri di SNBP. Persiapannya panjang banget ya. Mungkin aku sedikit throwback dari kelas 10 waktu masih awal-awal banget masuk SMA. Di situ aku udah mulai komitmen ke diri aku buat belajar maksimal selama SMA ini. Dulu kan zamannya masih pandemi ya. Iya, pandemi. Kita masih sekolahnya lewat Zoom, nggak tatap muka. Karena aku ngerasa agak kesulitan ya, nggak bisa interaksi secara langsung. Tapi di situ aku tetap mengusahain gimana caranya biar aku tetap bisa paham pelajaran yang diajarin sama guru. Entah itu dengan nge-record ulang materi Zoom-nya atau dengan cari-cari media dari platform lain. Aku di situ pokoknya belajar biar nilai aku bisa meningkat, bisa stabil. Pokoknya bisa berada di jajaran peringkat 5 besar di kelas. Target aku itu tinggi. Aku udah punya target sih. Targetnya itu gimana caranya biar aku bisa lebih baik dari diri aku yang kemarin, itu sih. Tapi waktu Zoom itu berarti SMA Kotija itu menyediakan ikotan ulang atau record sendiri. Jadi tidak disediakan ikotan, guys. Jadi inisiatif lah ya. Inisiatif. Lanjut di kelas 11 ya. Di kelas 11 itu aku selain belajar aku mulai nyadar kalau kita tuh nggak bisa cuman ngandelin dari nilai rapot aja. Jadi kita harus cari prestasi lah. Di situ aku mulai cari info lomba dan alhamdulillahnya aku tuh dapet kelas yang sangat sportif, yang kita tuh saling semangatin satu sama lain. Jadi kita tuh punya grup yang namanya itu Info Olim. Nah, Info Olimpiade tuh. Iya. Nah, di situ kita saling kasih informasi tentang info-info lomba apa aja yang ada di minggu ini. Kita daftar bareng, kita ngerjain bareng. Nggak sih, tapi ngerjain dari rumah masing-masing sih. Terus ini kita ngumpulin sertifikat bareng lah. Karena bareng-bareng itu, jadi nggak terlalu kerasa bebannya karena ditanggung bareng-bareng. Terus aku juga ikut sertifikasi Cambridge biologi. Jadi aku coba lomba sampai akhirnya alhamdulillah aku bisa sampai ngerasain menang langsung di lomba yang diadain sama UNER. Tepatnya di lomba neuron yang diadain sama Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Di situ alhamdulillah aku dapet juara harapan 1. Gitu. Itu berarti waktu yang lomba di UNER itu jadi salah satu pendukung saat Mas NBP ya. Pendukung banget sih, dan itu makin motivasi aku buat selangkah lebih dekat menuju impian aku gitu. Untuk kelasnya sini Mbak kelas 12 apa Mbak? Kelas 12 MIPA 2. Saya dari kelas 10 sampai kelas 12 tuh MIPA 2. MIPA 2 semua. Oh, enggak diacak nih Mbak. Enggak kayak kurikulummu ya. Ya, kalau saya kebetulan kelas 10 sendiri, nanti kelas 11 12 beda lagi. Iya, kalau kita emang dari kelas 10 jadi sampai kelas 12 tuh yang udah raket banget. Jadi tiba-tiba udah mau pisah tuh sedih banget lah ya. Gitu sih. Wah, kan. Pasti banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi selama persiapan ya Kak. Jadi bagaimana cara Kak Salsabila mengatasinya? Iya, banyak banget sih rintangan-rintangan yang dihadapin, terutama di kelas 12. Menurutku kelas 12 tuh yang paling berat ya, karena ujian tuh emang udah di depan mata. Jadi selain kita berjuang buat meningkatin nilai dan SNBP juga, benar, aku berjuang buat ngelawan isi pikiran aku sendiri, karena sebenarnya aku tuh orangnya yang gampang banget mikir. Aku semua hal itu aku pikirin. Kalau misalnya ini nggak bisa, nanti gimana ya? Kalau kayak gitu gimana ya? Nah, di situ aku nguatin mental aku, berusaha ngelawan rasa takut. Pokoknya kalau ada masalah itu dihadapin, jangan dihindarin, gitu sih. Saat pengumuman SNBP itu Mbak, mungkin Mbak itu perasaannya deg-degan atau mungkin biasa aja atau bodo amat gitu? Deg-degan banget sumpah, itu dari pagi tuh kita udah panas dingin, apalagi itu masih PSAJ. Jadi kita saat ujian ya, ujian akhir. Wah. Dari pagi tuh kita udah stres mikirin hasil buat nanti sore. Ini kita masih harus ke pending bentar buat ngerjain soal. Nah, pas itu ketepaan mata pelajarannya Pak Suef, matematika. Bayangin itu. Masya Allah. Jadi kita masih harus ngerjain soal-soal matematika. Terus sorenya nunggu hasil pengumuman. Cuman di situ ya kalau dibilang stres banget lah.
Aku sampai nangis sih semingguan sebelum pengumuman. Tapi alhamdulillahnya lolos ya Mbak. Ya, itu menjelang, aku mau sedikit cerita ya. Ya boleh boleh. Menjelang pengumuman itu kan pengumumannya itu jam 3 sore. Di situ aku takut banget kan. Aku udah nangis tanya mau gimana ini, gimana. Cuman kedua orang tua aku yang ngasih support, ngasih semangat, berusaha nenangin aku. Nah, tiba waktu hampir jam 3, aku tuh lari ke masjid karena kebetulan rumahku kan deket masjid kan. Jadi aku ikut jamaah dulu di situ. Harusnya aku buka pengumuman, aku malah ikut jamaah sholat dulu. Nah, terus aku ikut wiritan, aku inilah berdoa lah ya. Intinya aku kasarannya aku tuh nunda, aku tuh nggak mau buka pengumuman. Nah, kayaknya emang itu lama banget sampai Bu Lulu itu ternyata nelponin aku. Nah, ternyata udah dibukain duluan sama Bu Lulu, mungkin karena saking lamanya aku. Nah, cuman dari telepon itu Bu Lulu ngabarin kalau alhamdulillah aku lolos. diterima. Oh ya, kebetulan Bu Lulu itu guru BK kita ya, kelas 12 termasuk. Benar-benar. Mungkin strategi belajar yang mencapai nilai baik di sekolah itu ya Pak. Tips-tipsnya lah. Tips-tips untuk membuat jadwal belajar yang efektif. Kalau menurut aku, kalau dari aku itu maksimalin belajar di kelas. Jadi waktu guru ngejelasin, kalian itu fokus dengerin guru, jangan ditinggal tidur kayak gitu. Terus kalau bisa sambil nyatet. Aku kan tipe belajarnya itu visual, jadi aku harus nulis dulu. Kalau nggak jadi catatan aku itu susah. Jadi mau nggak mau aku nyatet, belajar dari situ. Terus kalau ada tugas dari guru langsung aku kerjain. Aku nggak mau jadiin itu tanggunganku di rumah. Jadi gitu sih. Berarti saat sudah di rumah itu benar-benar udah selesai, udah tidur aja istirahat. Kalau ada ujian ya belajar. Cuman karena sudah banyak yang dikerjakan di kelas, jadinya udah berkurang lah beban, bisa istirahat. Istirahat itu nomor 1 lah pokoknya. Tapi Mbak termasuk yang kalau waktu ujian tuh jadi sistem ngebut semalam atau jauh-jauh? Jujur aku sistem kebut semalam. Aku pernah sistem kebut subuh. Astagfirullahaladzim. Itu ngamen berapa jam Mbak? Enggak sih, karena ya itu balik lagi ya, aku udah maksimalin waktu di kelas. Aku udah balik lagi, aku udah maksimalin waktu pembelajaran di kelas. Jadi tinggal review-review baca aja, nggak yang ngoyoh banget buat belajar. Habis itu bagaimana caranya guru di SMA Khotijah ini menjelaskan materi pelajaran yang sulit? Dan apakah guru di SMA Khotijah itu sering menggunakan metode pembelajaran yang interaktif? Menurutku guru-guru di Khotijah itu udah sangat kreatif sama variatif banget ya dalam ngajar. Entah itu nggak selalu, nggak melulu di kelas, nggak hanya gurunya menjelasin terus kita ngerjain, nggak cuman itu. Banyak kok hal-hal seru yang bikin aku kerasan waktu belajar. Terus boleh sebut guru kan? Boleh. Siapa tuh? Salah satunya tuh ada Pak Suef. Pak Suef. Matematika. Beliau ini sangat effort banget ya, sampai bikin buku digital buat kelas 10, kelas 11, kelas 12. Itu bantu aku banget sih. Sama waktu zaman pandemi, beliau tuh sampai bikin channel YouTube. Namanya siapa tuh Mbak? Namanya channelnya? Itu Matematikawan Amatir nih. Mungkin boleh dilihat ya nanti. Promosi. Suef, lihat ya Pak. Alhamdulillah. Jadi lanjut. Waktu pandemi kan udah ada channel YouTube. Waktu aku lupa, aku bisa langsung ke sana buat nge-review ulang. Jadi memudahkan banget. Ininya guru-guru di Khotijah itu udah benar-benar variatif sih dalam metode pembelajarannya. Ya, kebetulan Pak Suef di kelas saya juga pakai website sih Mbak. Oh ya kan? Iya. Effort banget gitu. Habis itu bisakah kakak berbagi tips untuk mencapai kesuksesan di bidang akademik maupun non-akademik? Tipsnya itu pertama, kalian harus cari tahu dulu bakat dan minat kalian, arahnya itu mau kemana. Setelah kalian tahu, di situ kalian mulai kejar, kalian kembangin bakat minat itu. Dengan cara apa? Dengan cara coba ikut-ikut lomba, kalian coba pengalaman baru, latihan-latihan baru. Buat hasilnya tuh pikirnya belakangan aja. Yang penting kalian udah berani coba dulu, itu udah suatu prestasi menurut aku gitu. Hasilnya belakangan. Berarti yang penting mencoba dulu, habis itu hasil belakangan. Tapi ya waktu dalam proses buat ngejar percobaan itu harus maksimal dengan sepenuh hati ya, biar hasilnya bisa mengikuti. Berarti kalau lomba-lomba gitu, berarti Mbak lombanya lomba-lomba kayak kesehatan, lebih mengenai kesehatan atau karena tetap ada akademik kayak matematika?
aku kan emang suka banget sama ini biologi ya, jadi aku kebanyakan olimpiade yang aku ikuti itu biologi. Cuman aku juga sempet beberapa kali ikut lomba yang jadi satu, kayak matematika, fisika, kimia tuh pernah yang jadi satu, yang di neuron itu yang jadi satu. Nah itu pengalaman pertama aku coba lomba yang bukan hanya biologi. Nah alhamdulillah di situ rezeki aku. Jadi coba dulu sih. Ya masih coba dulu, nanti hasilnya belakangan. Kan nggak ada yang tahu ya hasilnya nanti kayak gimana. Hanya Allah yang tahu. Kalau gitu, Mbak, mungkin ada planning yang ingin kakak capai dalam 5 tahun ke depan? Boleh cerita sedikit? Planningnya, karena habis ini juga mau lulus ya, mau kuliah. Pertama itu aku mau fokus dulu sih buat adaptasi di lingkungan perkuliahan yang pastinya tuh bakalan beda ya waktu kita masih SMA ini. Terus mungkin di semester kayak semester 3 pertengahan gitulah aku bakal coba ikut masuk organisasi buat nambah relasi aku gitu. Karena jurusan kedokteran kan emang kuliahnya lama banget ya, 3,5 sampai 4 tahun. Habis itu belum koas ya. Belum koas, terus internship, nah gitu-gitu. Tapi nanti niatnya aku bakal ambil spesialis nih, doain ya. Ya, amin. Semoga lancar. Kalau boleh tahu, kalau misalkan semester 3 itu mau ngambil organisasi apa, Mbak? Sebenarnya aku masih diskusi sama orang tua juga, karena papaku kan juga ada pengalaman sebagai organisasi, ketua. Beliau tuh kayak ketua apa ya, HMI, nah kayak gitu. Cuman emang ya pokoknya sama orang tua lah. Intinya semua perjalananku ini nggak lepas dari dukungan dan doa kedua orang tua aku. Aku selalu minta restu, kan pokoknya apa-apa itu harus didiskusiin dulu sama orang tua. Ya, orang tua tetap nomor 1 ya, guys. Benar. Kalau gitu, alasan mengapa kakak masuk SMA Kotijah? Alasannya karena kebetulan waktu SMP itu aku lulusan pondok. Aku dari Pondok Darul Ulum, tepatnya di SMP Negeri 3 Peterongan. Papa aku juga kebetulan tuh orangnya religius ya. Beliau itu dari SD sampai SMA itu pendidikannya tuh berada di lingkungan pondok. Nah, papaku itu pengen aku tuh sekolah di tempat yang ilmu agamanya tuh seimbang sama ilmu umum. Akhirnya dipilihkanlah Hadijah gitu. Tapi di SMA Kotijah seru kan, Mbak? Seru banget sih. Ada pengalaman yang menarik mungkin selain kelas 12 ini yang membuat bimbang di SNBP? Selain dari kelas 12. Selain di kelas 12, mungkin kelas 11, kelas 10 ada pengalaman yang menarik? Aku pernah ikut ini sih, organisasi. Aku ikut Poska. Poska itu OSIS. Di situ sebenarnya OSIS tuh hektik banget Pasti. Kita waktu banget, cuman pengalamannya tuh emang bener-bener nggak bisa kamu dapetin di tempat lain. Jadi bener-bener ngebantu aku sih gitu. Kan sudah hampir 3 tahun di SMA Kotijah nih, Kak. Gimana nih komentarnya tentang sekolah ini yang menemani masa-masa putih abu-abunya kakak? Pengalaman 3 tahun ya, 3 tahun sebenarnya bukan waktu yang sebentar ya, lama banget. Jadi Hadijah ini kayak saksi bisu lah perjuangan aku selama hampir 3 tahun. Pasti ada suka dan dukanya. Dari yang awalnya aku cuma bisa lihat kelas-kelas sama gedung sekolah itu dari layar waktu guru zaman COVID di kelas gitu. Sampai akhirnya aku ngerasain bisa tatap muka tapi masih hybrid, masih ada sesi-sesi dulu itu. Cuman sampai siang gitu. Terus bisa tatap muka secara full, ketemu teman-teman. Terus tiba-tiba ini udah mau lulus, pastinya sedih banget. Sedih. Kenangan 3 tahun gitu. Mungkin ada temen yang kakak paling deket gitu waktu masa-masa pandemi sampai sekarang tetap masih deket di SMA ini? Semuanya deket sih aku. Satu kelas deket nih ya? Iya, karena kita kan satu kelas kan emang dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi yang awalnya emang masih canggung banget, terus sekarang udah rapet banget. Jadi kita berteman baik satu kelas. Mungkin ada salah satu temen yang paling Mbak inget karena keunikannya, keanehannya mungkin? Semuanya tak ingat, harus ingat semuanya. Mungkin kasih tahu salah satu contohnya. Kalau satu nanti marah tuh yang lain. Oke Mbak. MIPA 2 semuanya. Wah, MIPA 2 tuh. Ya. Mungkin saat apa ya, ekstrakurikuler apa yang Mbak ikuti saat di SMA ini? Di SMA ini aku ikut PMR, Palang Merah Remaja. Karena waktu SMP tuh aku emang
aktif sama minat banget di bidang pertolongan pertama kayak gitu-gitu lah. Jadi waktu upacara kita tuh ada di barisan paling belakang pakai rompi hijau, terus kayak jagain orang yang mau pingsan gitu-gitu. Itu dulu tugasku sih. Cuman waktu SMA ini aku kurang aktif, nggak terlalu aktif karena bentrokan sama latihan buat Cambridge. Nah gitu sih. Cuman waktu SMP emang benar-benar aktif sampai aku ikut beberapa kali lomba dan pernah jadi ketua PMR satu periode. Jadi alasan keaktifan itu waktu SMP kenapa tuh, Mbak? Emang apa ya, minat aja sih di bidang Minat ya, karena mungkin ceritakan sedikit Mbak tentang pengalaman kakak untuk ekskul di SMP itu. Tadi kan udah, tapi ada pengalaman yang paling berkesan mungkin. Yang paling berkesan itu waktu kita pertama kali lomba. Aku masih ingat lombanya tuh namanya Ajib. Enggak sih, aku lupa sih. Bisa dikatakan ya. Aku lupa lombanya. Enggak apa-apa, Mbak. Pokoknya aku pengalaman yang paling aku ingat itu pertama kali kita lomba bareng, karena PMR itu kan sistemnya lombanya tim. Nah, satu tim biasa 2 orang tuh, Mbak. Nah, di tim itu kita tuh masih kebagi jadi bidang-bidang. Jadi ada bidang cerdas cermat, yang jadi pertolongan pertama, terus sanitasi kesehatan, macam-macam. Nah, bidang-bidang yang lain itu kita tuh menyediakan media buat presentasi. Jadi kita di tempat langsung itu masih gunting-gunting, masih bikin kayak apa ya, poster gitu lah. Mading lah ya, mading. Iya benar, mading. Itu berkesan banget sih buat aku karena tim aku alhamdulillah dapat juara juga. Alhamdulillah. Mungkin ini ada pertanyaan dari penonton kita, Mbak. Salah satunya. Ya. Jadi kan kakak, bagaimana cara kakak mempertimbangkan keputusan kakak untuk memilih satu pilihan saja di SNBP? Apa kakak ada rencana lain misalnya kalau tidak lulus di SNBP? Seandainya tidak lolos SNBP nih, Mbak. Ya benar ya, karena kita kan nggak ada yang tahu hasilnya. Kita emang berusaha, tapi balik lagi nanti hasil akhir itu di belakang itu juga takdir dari Allah kan, kita nggak bisa. Jadi aku udah antisipasi dengan ikut bimbel. Aku ikut bimbel di Inten. Jadi aku udah sekolah full day selama dari pagi sampai sore. Malamnya tuh aku lanjut les sampai jam 8 karena rumah aku agak jauh ya, di daerah Gresik. Ya nggak apa. Nah, jadi aku sampai rumah tuh bisa jam 9, udah tepar. Cuman ya perjuangannya sama hasilnya gitu sih. Ya mungkin ada tambahan lagi dari penonton kita. Jadi itu berarti Kak Caca udah nggak belajar lagi di rumah habisnya bimbel gitu? Karena aku udah maksimalin waktu di kelas ya, udah bener-bener aku pahamin, tugas-tugas dari guru juga udah aku kerjain, jadi udah nggak ada tanggungan di rumah, jadi bisa langsung istirahat. Kecuali kalau emang besoknya itu mau ada ujian, itu baru aku review lagi. Cuman emang menurutku tidur dulu, karena kita harus istirahat biar besok aku sekolah itu bisa fit, bisa terima pelajarannya itu lebih siap. Itu sih yang paling penting, maksimalin pelajaran di kelas. Maksimalkan ya, semoga saya juga bisa maksimalkan. Harus bisa, semangat. Amin Mbak. Mungkin ada lagi. Oh ya, ada lagi. Apa tantangan terbesar kakak selama ini? Tantangan terbesar aku itu waktu kelas 12 ya, karena jujur aku waktu kelas 12 awal itu nangis karena mental tuh kayak aku udah kelas 12 cepet banget ya, di depan tuh udah banyak ujian, terus harus berhadapan sama realita. Apakah pilihan aku tuh benar-benar idealis atau rasional gitu? Alhamdulillah ada bantuan dari Bu Lulu selaku guru BK. Di situ aku bisa konsultasi. Terus memang kata Bu Lulu buat jurusan kedokteran itu kan susah banget. Susah. Apalagi ngambil di UNA kan, Mbak. Iya, itu pilihan semua orang lah ya. Jadi Bu Lulu itu selalu pesen buat aku, kamu pokoknya harus ningkatin nilai rapot kalau bisa, harus bisa sih itu paralel 1. Dan alhamdulillah kan kemarin waktu pengumuman eligible aku dapat eligible 1 di jurusan MIPA, yang mana ini kasih aku privilege buat pilih jurusannya itu lebih leluasa.
gitu. Karena kan sistem dari eligible itu peringkat atas bisa pilih jurusan lebih dulu. Habis itu nanti baru bawahnya. Iya, jadi kalau udah pilih yang atas tuh yang bawah nggak bisa pilih pilih gitu. Nah kalau kamu ada di peringkat atas tuh privilege-nya lebih besar gitu sih. Apa mungkin waktu di eligible tuh ada kayak semacam kuota gitu Mbak? Kalau kuotanya tuh misalkan satu angkatan ada berapa misalnya minimal kan eligible itu kan dipisahkan antara yang MIPA sama yang IPS. Kalau yang MIPA tuh aku nggak tahu pastinya ya, ada 47 kalau nggak salah. Dan itu belum yang maju mundur ya, karena pertama itu ada peringkat murninya. Kalau di ranking itu berapa aja, terus setelah dikonsultasiin sama guru apakah ini kira-kira bisa atau enggak ya, keterima atau enggak gitu. Itu ada beberapa yang mundur karena dia nggak mau diarahin ke sini, dia masih kekeh buat ngejar impiannya, jadi dia lanjut ke UTBK. Akhirnya peringkat yang bawah itu pada naik-naik gitu sih. Ya kebetulan di sekolah kita yang keterima 50-an lebih ya. Iya, itu 70%. Dari 70%. Dan naik dari tahun sebelumnya. Semoga tahun kalian juga bisa lebih lagi. Amin naik. Allah. Amin. Mungkin ada pesan-pesan singkat untuk angkatannya kakak, yaitu Refti. Pesan buat Refti, terutama yang sekarang ini lagi ngejalanin UTBK atau yang mungkin akan ngejalanin, kalian harus semangat. Bismillah, pasti bisa. Kita pasti sukses bareng-bareng. Semoga ujiannya dilancarin. Amin. Doa ya ke kalian. Semoga yang lagi UTBK dilancarkan. Amin. Bisa ngerjain semua soal. Kalaupun nembak itu tembakannya tuh bisa bener semua. Amin. Bisa airing dapat 1000. Amin. Bisa lolos di pilihan pertama. Amin. Kita tiba di sesi akhir, yakni closing statement narasumber. Adakah pesan dari kakak untuk adik-adik kelasnya, kelas 10, 11 maupun mungkin angkatannya lagi yang menyimak podcast kali ini? Pesan buat adik-adik kelas yang semangat belajarnya di Hadijah. Jangan bolosan, jangan izin ke kamar mandi terus malah ngelencer ke kantin. Karena sumpah serius deh, waktu di kelas 12 tuh rasanya tuh cepet banget. Di SMA 3 tahun tuh cepet banget tau. Karena tiba-tiba aja, baru kemarin aku kayak kelas 10 deh, baru daftar loh. Terus tiba-tiba besok udah mau lulus. Kalian nggak bakal dapetin pengalaman 3 tahun ini di tempat lain, jadi harus dimanfaatin sebaik-baiknya. Terus kalian harus kejar cita-cita setinggi-tingginya, jangan patah semangat, harus selalu semangat. Dan jangan lupa berbakti sama kedua orang tua, karena itu yang paling penting ya. Selalu minta restu orang tua itu paling penting guys. Baik, terima kasih banyak untuk kakak Satu Salbila sudah mau hadir di podcast edisi kali ini. Makasih juga untuk kalian semua yang sudah mau menonton podcast kali ini, yang akan tuntas maupun sudah tuntas. Semoga cerita Kak Salsabila ini dapat memberikan semacam pencerahan untuk kalian yang dikepung tugas-tugas sekolah. Amin. Amin. Sekian dari saya Krishna dan seluruh tim Tuhan Media yang bertugas hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you.